Halo anak-anak, gimana kabarnya? Sehat ya semuanya ya? Baik, hari ini mari kita membahas soal perubahan sosial budaya yang minggu lalu sudah Anda kerjakan di Google Form. Nah, untuk mengerjakannya, untuk membahasnya, nanti silakan Anda juga membuka buku modul Anda ya, karena soalnya itu bacaannya diambil dari buku modul. Baik, kita mulai anak-anak. Untuk soal yang pertama, apakah terjadi sebuah perubahan sosial dalam cerita di artikel di atas? Kemudian buktikan jawabanmu. Baik, kita lihat jawaban Anda. Ini beberapa jawaban Anda sudah saya ambil ya, tapi tidak kelihatan namanya, tidak menunjukkan namanya. Nanti akan saya tunjukkan mana yang menjawabnya sudah benar, mana yang belum. Nah, untuk menjawab benar itu di modul itu sudah Bapak tampil ditulis juga rubrik ya, rubrik penilaiannya. Nah, Anda ketika mengerjakan juga harus melihat itu. Nah, ini saya contohkan salah satu. Untuk pertanyaan nomor 1, misalnya nomor 2 ini ya. Ya, ini Anda dapat nilai skor 4 kalau bisa menjelaskan bukti ya, adanya perubahan sosial budaya dengan tepat. Nah, ini nanti Anda dapat nilai skor yang maksimal. Nah, kita lihat jawaban Anda. Ini contoh yang sudah benar ya. Ya, terjadi. Penjelasannya, pembuktiannya adalah perubahan sosial terjadi pada cara berkomunikasi dan budaya Betawi. Jadi cara berkomunikasinya itu terpengaruh oleh budaya Tionghoa, ya, yang mirip dengan budaya Tionghoa. Nah, ini sudah ada jawaban apakah terjadi dan ada pembuktiannya. Ini contoh yang sudah benar. Dan memang terjadi perubahan ya. Ada perubahan karena akibat dari pengaruh budaya lain itu. Yang kedua ini ya terjadi budaya Tionghoa masuk ke dalam budaya Betawi dan hingga saat ini istilah-istilah Hokian Selatan sebagian telah masuk ke dalam kosakata bahasa Betawi. Nah, ini adalah bentuk perubahannya. Ya, ada istilah-istilah ini kalau mungkin kalau orang dari Tionghoa itu datang dari Tiongkok ya, datang ke Betawi itu kok mendengar loh kok sama. Nah, karena memang ada perubahan itu ya, ada pengaruh dari budaya Tionghoa itu. Nih. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang jawaban yang belum benar ya. Misalnya ini. Ya, terjadi ya, maksudnya gitu. Setiap tahunnya rata-rata bertumbuh mencapai 1,15% dan pendatang rata-rata 393. Nah, ini apa ini? Pendatang apa? Tidak dijelaskan, ya. Mungkin maksudnya dari orang Tionghoa itu datangnya sekitar 1,15% ya. Rata-rata jumlahnya adalah 393 orang. Nah, berarti ini perubahan dalam bentuk apa? Dan di sini tidak dijelaskan juga ini siapa gitu ya. Nah, ini yang saya maksud masih belum bisa dibenarkan ya. Nanti silakan Anda bisa kerjakan ulang ya di link tugas perubahan sosial budaya yang Bapak berikan lagi ya. Diperbaiki lagi untuk khusus yang jawabannya masih kurang benar saja ya. Yang kalau sudah benar di skip aja ya, dilewati saja. Yang kedua, ya terjadi karena ada perubahan kebudayaan antara kebudayaan Tionghoa dan kebudayaan Betawi. Nah, ini kebudayaan itu sangat luas anak-anak, jadi harus dijelaskan. Misalnya kalau yang di sini tadi kan dijelaskan ada istilah-istilah baru. Nah, ini termasuk bentuk budaya. Kemudian cara berkomunikasi, lah ini kan juga bentuk budaya. Nah, ini saya kira jawabannya terlalu umum ya, belum bisa membuktikan bahwa memang terjadi perubahan budaya. Yang ditanyakan kan perubahan budaya, tapi jawabannya karena ada perubahan budaya. Lah ini kan hanya mengulang pertanyaannya saja. Itu maksudnya ya anak-anak ya. Jadi nanti bisa dikerjakan ulang di link yang sudah Bapak berikan. Baik, ini yang pertanyaan pertama. Yang kedua kita lanjutkan. Pertanyaannya adalah bentuk perubahan sosial budaya apa yang terjadi pada artikel tersebut? Dan jelaskan jawabanmu. Baik, kita lihat bentuk-bentuk sosial perubahan sosial itu apa saja.
Nah, di buku paket pun Anda sudah bisa melihat ya, bentuk-bentuk perubahan sosial itu tidak bisa membuat sendiri ya. Ini memang sudah ada dari para ahli ilmu sosial ya. Ini sudah menjelaskan bahwa dasar dari teori ini ya, ada perubahan yang namanya evolusi ya, yang secara waktu itu lambat, dan ada perubahan yang cepat yang dinamakan dengan revolusi. Ini salah satu bentuk perubahannya ya. Ada juga ini misalnya perubahan yang skalanya kecil ya, tidak berpengaruh secara langsung ke masyarakat ya. Nah, itu maksudnya. Dan juga ada yang berarti ada perubahan yang pengaruhnya itu besar. Kemudian juga ada satu lagi ya, perubahan berdasarkan sifatnya, itu perubahan struktural dan perubahan proses. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk perubahan sosial ya. Nah, di jawaban Anda kita lihat ya, sudah ada yang menjawab sesuai dengan ini ya, bentuk-bentuknya. Misalnya ini perubahan revolusi, karena revolusi berarti apa anak-anak? Cepat ya, cepat. Karena bahasa Hokian menyebar ke dalam kosakata dalam bahasa Betawi berlangsung cepat. Nah, ini ada kata kuncinya, cepat. Saya sudah betul ini ya. Sebelum Belanda menginjak tanah Indonesia, masyarakat Hokian sudah berada di muara Sungai Ciliwung. Kemudian ada yang kedua yaitu perubahan sosial yang tidak direncanakan. Jadi ada yang direncanakan, ada yang tidak. Seperti bencana alam itu kan tidak direncanakan dan itu menimbulkan perubahan ya. Alasannya karena bahasa Hokian menyebar secara sendirinya, tidak direncanakan tanpa adanya perencanaan. Yang penting ini sudah ada bentuknya ini ya, kemudian dijelaskan dengan ini. Ini sudah betul. Yang ketiga, perubahan sosial yang berpengaruh besar. Karena masyarakat Betawi kebanyakan sudah memakai bahasa Hokian. Seperti contohnya dari kata 10 rupiah menjadi cepeh. Cepek. Kalau di Malang cepek ya. 100 menjadi gopek. Hah? 100 gopek ya? Nah, ini keliru kayaknya ya. Nah, ini nanti berarti bisa dicek lagi jawabannya ya. 1000 menjadi goceng. Nah, dan seterusnya. Ini yang dimaksud perubahan sosial yang besar. Nah, kita lihat jawaban yang lain. Ini ya. Nah, ini tidak menuliskan bentuk perubahannya. Jadi mengikuti gaya dan etnik orang Tionghoa karena orang Tionghoa menyebarkan etik dan budayanya. Nah, ini tidak dituliskan bentuk perubahannya apa ya, cepat, revolusi atau yang berpengaruh besar dan lain sebagainya tadi tidak disebutkan. Nah, ini saya kira nanti bisa dicek lagi ya jawabannya. Yang kedua, perubahan sosial budaya pada hubungan sosial, interaksi sosial, dan keseimbangan sosial dalam kurung konflik sosial. Ini juga belum dijelaskan bentuk dari perubahan sosial budayanya. Tuh ya. Jadi dua jawaban ini nanti harus dikoreksi lagi ya. Tuh. Itu untuk yang kedua, Nana. Kita lanjutkan yang ketiga. Ya, menurut Anda, apakah perubahan sosial budaya tersebut dapat memberikan dampak positif? Sebutkan dua contoh dampak positifnya. Nah, ini yang pertama. Ya. Ini jawaban yang pertama bisa. Contoh dampak positifnya adalah budaya lain bisa dilatih untuk beradaptasi kepada budaya yang menciptakan perubahan. Jadi di sini dampak positifnya adalah budaya yang punya pengaruh, yang diberi pengaruh itu beradaptasi. Jadi kemampuan beradaptasi masyarakat ya, masyarakat suatu negara itu juga penting sekali ya ketika zaman itu terus mengalami perubahan. Apalagi zaman sekarang itu kan perubahannya sangat cepat ya anak-anak ya. Nah, kalau kita nggak bisa beradaptasi, maka nanti bangsa itu kesulitan untuk menyamakan dengan kemajuan yang sudah ada. Gitu. Ini berdampak positifnya ya. Dan bisa melatih sikap untuk menerima budaya dan menciptakan perubahan sosial budaya tersebut. Nah, jadi karena
kita ini sudah hidup di zaman modern dan globalisasi ya, di mana batas-batas antar negara itu menjadi semu, maka perubahan itu sangat-sangat sering terjadi. Dan kita harus terbiasa untuk menyikapi perubahan itu. Jangan sampai misalnya dulu ya, karena ada ojek online ya, itu akhirnya terjadi demo ya. Kita tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan yang baru, kemudian terjadilah demo besar-besaran. Nah, ini sangat sangat ironis ya, sangat menyedihkan sekali. Kalau misalnya masyarakat sudah siap dengan perubahan, maka dia bisa mengikuti. Ya, tidak perlu ada demo, ya tidak perlu ada konflik, tidak perlu ada gejolak di dalam masyarakat yang menimbulkan masalah-masalah sosial seperti itu. Ya, baik kita lanjutkan ya, anak-anak ya. Ini contoh yang sudah benar. Yang kedua ini ya memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang budaya luar. Nah, ini ya. Jadi nggak sempit ya, nggak hanya yang diketahui adalah budaya kita sendiri, kebiasaan kita sendiri ya, apa yang kita lakukan setiap hari, tapi juga melihat dari orang lain. Bagaimana mereka melakukannya, apakah sama atau beda? Nah, bisa jadi kan berbeda. Nah, sehingga kita perlu belajar, perlu memiliki pengetahuan yang cukup luas dari budaya asing ya, maksudnya. Yang kedua, terbentuk nilai dan norma baru dalam kehidupan masyarakat. Betul sekali ya. Jangan-jangan perubahan budaya asing itu juga punya nilai atau peranata yang baru dan bagus yang bisa diadaptasi ke dalam kehidupan kita ya. Nah, karena itu kenapa enggak kita pakai ya toh? Ya ternyata bagus juga ya kalau kita ini ternyata terbiasa nerimo, misalnya kalau wong Jawa itu kan nerimo ya. Nah, ternyata orang lain di luar sana itu kalau bekerja itu wah luar biasa ya, punya semangat yang besar sekali ya, sampai tua pun itu tetap bekerja. Nah, ini adalah sebuah nilai atau norma yang baru yang di dalam masyarakat kita belum ada, dan itu bisa kita masukkan ya, kita ambil sebagai nilai yang baru ya, yang merubah uh, kehidupan sosial kita gitu. Ini yang dua ini bisa dibenarkan ya anak-anak ya. Kita yang lihat yang lain ya. Nah, ini adalah bertambahnya penduduk Australia, bertambahnya penduduk Australia ini adalah perubahan bentuk positifnya mungkin maksudnya ya. Jadi di Australia itu dulu cuma ada penduduk asli, suku aborigin ya. Tapi kemudian terus masuk pendatang dari bangsa asing dan menambah jumlah penduduk. Nah, itu sisi positifnya. Tapi di sini ini di luar dari artikel yang Bapak berikan di modul ya. Nah, ini nanti bisa tolong dibenarkan lagi ya. Dicek lagi jawabannya. Kemudian pengembangan kebudayaan suku aborigin. Nah, karena ada pendatang baru, kemungkinan maksudnya ini adalah dari suku aborigin itu mulai melihat dan dia menerima perubahan itu ya, menerima budaya yang lain itu dan dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Ya, benar, tetapi belum menjawab dari terkait dengan artikel yang Bapak berikan di modul ini ya. Nah, nanti mungkin ini belum membaca ya. Tuh. Kita lanjutkan lagi yang keempat ini ya. Ya, dapat melakukan atau meniru etik dan bahasanya dan dapat menyebarkannya. Nah, ini oke, boleh ya. Dapat melakukan atau meniru etika maksudnya ini. Etika atau apa ya? Ya kebiasaan yang baik ya dan bahasanya dan dapat menyebarkannya. Oke, ini bisa dibenarkan anak-anak ya. Ini contoh yang sudah benar. Baik, ini untuk yang ketiga. Pertanyaan ketiga. Kita lanjutkan yang nomor soal keempat ya. Menurut Anda, faktor apakah yang menyebabkan perubahan sosial di atas? Ya, jelaskan jawaban Anda. Oke, ini yang pertama, faktor yang menyebabkan perubahan sosial pada artikel tersebut karena adanya pengaruh budaya lain. Nah, karena ada budaya dari Tionghoa masuk, maka betul sekali budaya dari kebudayaan lain masuk ya. Dalam artikel tersebut dikatakan bahwa adat istiadat Betawi mirip dengan adat istiadat Tionghoa.
Hal itu disebabkan oleh banyaknya orang Tionghoa yang telah lama sekali berada di Jakarta sehingga saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi faktor adalah pengaruh budaya lain. Yang kedua pengaruh kebudayaan. Ini diganti dulu. Nanti berarti ini saya ambil langsung dari jawaban Anda ya. Masyarakat lain karena rakyat Betawi memiliki satu budaya dan rakyat Tionghoa memiliki budaya juga. Kemudian rakyat Betawi meniru kebudayaan Tionghoa dan kemudian menjadi satu budaya. Ini yang dinamakan dengan asimilasi ya. Jadi sebuah budaya yang berbeda-beda kemudian dicampur ya, diblend menjadi satu. Nah, itu adalah menjadi budaya yang sama sekali berbeda dengan budaya yang aslinya ya. Itu namanya asimilasi. Jadi asimilasi. Yang ketiga faktor budaya. Jadi karena faktor budaya, karena masuk budaya Tionghoa masuk ke Indonesia. Nah, ini nanti coba dilihat lagi di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial anak-anak ya. Faktor budaya. Ini maksudnya budaya lain atau budaya sendiri yang menyebabkan itu nanti harus lebih jelas lagi. Ya. Yang keempat, karena adanya penduduk Tionghoa yang berdatangan ke Indonesia. Faktornya karena adanya penduduk Tionghoa yang berdatangan ke Indonesia. Oke, nanti coba ini nanti dicek lagi ya di buku paket itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya. Jadi ini yang sudah tepat ya. Mungkin kalau ini bisa dikaitkan dengan faktor yang ada di buku nanti Anda bisa 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 pakai itu. Di internet pun kalau misalnya ada sumber yang mengatakan ini juga tidak apa-apa ya. Tapi jangan pakai dengan kata-kata sendiri ya maksudnya. Kata-kata sendiri itu boleh kalau misalnya menjelaskan, tapi kalau menyebutkan sebuah konsep dari ilmu sosial itu nggak boleh ya. Karena konsep itu kan sudah teorinya. Itu Anda harus membuat teori dulu baru boleh dipakai gitu ya. Ini yang nomor 4 anak-anak ya. Kita lanjutkan yang kelima. Ini yang terakhir ya. Oh. Nah, baik yang kelima nanti saya akan tampilkan di video yang kedua anak-anak ya. Jadi hari ini cukup sampai di nomor 4 dulu. Jika nanti ada pertanyaan Anda bisa mengisinya di kolom komen ya di post video yang Bapak berikan ini ya. Nanti Anda bisa menanyakan apa yang masih Anda bingungkan ya. Nanti Bapak akan lihat dan mencoba untuk menjawabnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.